Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, kembali lagi bersama dengan saya Francisco Kenji di acara Teens for Christ. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan judul Belajar dari Yohanes Pembaptis. Mari sebelum kita memulai renungan kita minta tuntunan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa yang kami sembah, di dalam nama Putramu Yesus Kristus, yang senantiasa mengundang kami masuk dalam persekutuan cinta kasih Roh Kudus, kami datang kembali ke hadirat-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon tuntunan Tuhan di tengah keterbatasan kami, sehingga kami boleh memahami, kami boleh melakukan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada hari ini 19 Desember 2025, kita akan bersama-sama belajar dari Yohanes Pembaptis. Bacaan kita terambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 28. Ayat mas yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini diambil dari Yohanes 1 ayat 20. Demikian bunyinya. Ia mengaku dan berterus terang, katanya, "Aku bukan Mesias." Teens, beberapa tahun terakhir ini masalah hak cipta itu jadi isu yang hangat. Ketika kita buka di media sosial kita, kadang ada banyak isu-isu yang membahas tentang hak cipta. Beberapa aplikasi media sosial itu cukup ketat dalam aturan hak cipta ini. Salah satu contohnya, kita bisa melihat aplikasi YouTube. YouTube nggak segan-segan untuk memblokir, untuk menghapus video yang diduga melanggar aturan hak cipta. Pengetatan dari aturan ini tentunya punya alasan. Demi popularitas atau keuntungan, banyak orang membuat video, banyak orang mengaku-ngaku bahwa itu adalah hasil ide dari mereka. Padahal mereka menjiplak atau meniru secara keseluruhan karya orang lain. Tapi mereka ngaku-ngakunya itu adalah ide dari mereka. Situasi ini tentunya sangat berbeda dengan sikap Yohanes Pembaptis dalam bacaan kita. Pada masa itu, Yohanes Pembaptis terkenal banget. Popularitasnya lagi meningkat tajam. Orang banyak mengenal dia. Banyak orang menjadi pengikutnya dia. Khotbah Yohanes Pembaptis begitu memikat, sehingga banyak orang rela dan mau untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kondisi ini membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah Yohanes Pembaptis ini sebenarnya Mesias yang dijanjikan kepada mereka? Yohanes sebenarnya bisa saja mengklaim hal itu. Yohanes Pembaptis bisa aja mengaku-ngaku bahwa dia adalah Mesias, entah demi terkenal, entah demi keuntungan pribadi lainnya. Namun, di sini kita bisa melihat bahwa ia memahami peran dan ia memahami porsinya. Dia sadar bahwa dia bukanlah Mesias. Dalam porsinya, ia hanyalah sosok yang diutus oleh Tuhan untuk menyiapkan jalan bagi Mesias yang sebenarnya. Dengan tegas, ia menyatakan bahwa dirinya bukanlah Mesias. Jawaban ini mungkin menyebabkan followernya berkurang. Mungkin orang kayak, oh ternyata ini bukan Mesias, dan meninggalkan dia begitu aja. Bahkan, bisa aja loh pengikut-pengikutnya ini mempertanyakan baptisannya. Apakah aku masih tandanya dibaptis
dia bukan Mesias, dia bukan siapa-siapa. Namun, di sini Yohanes Pembaptis menunjukkan bahwa dia menjalankan tugasnya dalam menyiapkan jalan bagi Mesias dengan jujur, yaitu untuk Yesus Kristus. Teens, banyak orang yang gak lagi takut untuk menjiplak karya orang lain, bahkan mengaku-ngaku ini adalah ide dari mereka. Tindakan ini seringkali dimulai dari hal-hal yang kecil banget bahkan. Contohnya nyontek atau menyalin tugas milik teman kita. Keberadaan dari AI atau kecerdasan buatan ini juga menggoda kita loh ternyata untuk mengklaim bahwa hasil yang bukan kerjaan kita itu jadi hasil pekerjaan kita. Maka marilah kita sama-sama meneladani tindakan dari Yohanes Pembaptis. Kita belajar dari tindakan Yohanes Pembaptis yang mau untuk berterus terang dan bersikap jujur. Hidup jujur kadang memang membuat kita kehilangan kenyamanan, kemudahan, atau bahkan popularitas. Namun, semua itu hanyalah kenikmatan yang sementara. Kenikmatan sejati hanya bisa kita temukan ketika Yesus datang dan berdiam diri di dalam kita. Itulah yang sejati. Maka, janganlah kita menghalang-halangi jalan Tuhan, atau bahkan kita mengaku-ngaku untuk sesuatu yang tidak kita upayakan. Hiduplah dengan kejujuran, hiduplah dengan terus terang. Karena dari situ, Tuhan bisa kita muliakan. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Marilah kita bersama-sama menutup renungan kita dengan doa. Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh menegur kami pada hari ini. Firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami akan betapa pentingnya berlaku jujur, berlaku terus terang dalam kehidupan kami. Meskipun pada faktanya kami mungkin akan kehilangan kenyamanan kami, akan kehilangan banyak hal-hal yang kami rasa indah dalam kehidupan kami, tapi kami boleh disadarkan ya Tuhan bahwa ini semua hanya sementara. Terima kasih ya Tuhan boleh mengingatkan kami untuk memahami peran kami, untuk berlaku jujur dalam kehidupan kami, sehingga pada akhirnya Tuhan yang boleh dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Teens, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.